Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi di bagian terdepan dari struktur organisasi gerakan pramuka itu berada di gugus depan, di mana di gugus depan ada yang disebut dengan musgus, ya, musyawarah gugus depan. Bisa dilihat di screen, di mana musyawarah gugus depan ini dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun. Berarti 3 tahun sekali, di mana dalam acara musyawarah gugus depan ini diisi dengan laporan pertanggungjawaban dari ketua gudep yang sudah habis masa jabatannya, kemudian pemilihan ketua gudep berikutnya, dan penyusunan rencana kerja untuk masa jabatan 3 tahun ke depan. Nah, dalam musyawarah gugus depan ini dipilih untuk kepemimpinan gugus depan 3 tahun berikutnya yang terdiri dari struktur sebagai berikut. Ada MABI, ya, Majelis Pembimbing Gugus Depan, disingkat dengan Mabigus, yang senantiasa memberikan bimbingan kepada gudep putra ataupun gudep putri. Nah, di sini dipisahkan karena seperti kemarin yang sudah dijelaskan bahwa di gerakan pramuka itu sistemnya adalah satuan terpisah. Di mana ketua gudep putra ini membawahi pembina gudep, dan pembina gudep membawahi satuan-satuan pembina putra. Di mana ada, kalau di gudep tersebut misalkan ada beberapa golongan, ada perindukan siaga, berarti pembina satuan ini ada pembina satuan siaga dibantu oleh 2 orang pembantu pembina. Jadi jumlah 3 orang. Kemudian untuk pasukan penggalang pun sama, ini dibawahi oleh 1 orang pembina pasukan dibantu oleh 2 orang pembantu pembina. Kalau misalkan di gudep tersebut ada penegaknya, nah maka ada pembina satuan untuk membawahi anggota penegak, sama dibantu oleh 2 orang pembina. Dan kalau misalkan ada pandega, berarti diangkat lagi 1 orang pembina untuk membawahi pandega putra, dibantu oleh 2 orang pendamping pembina atau pembantu pembina. Nah, untuk putri pun sama demikian. Hanya ini di sini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya perindukan siaga putri, kemudian pasukan penggalang putri, ambalan atau racana penegak atau pandega putri. Di sini pembinanya putri dan pembina satuan putri. Nah, itu untuk struktur kepengurusan di gugus depan. Selanjutnya, lihat lagi ke struktur secara lengkap. Nah, di sini setelah gugus depan, itu sebetulnya sebelum ke ranting ada yang disebut dengan korsa, ya, koordinator desa. Tetapi ini hanya koordinatornya saja, hanya koordinator desa. Tidak ada ketua ketua desa, tidak ada, hanya koordinator saja. Nah, selanjutnya di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu ada yang disebut dengan musran, ya. Musran itu kependekan dari musyawarah ranting. Ini diselenggarakan di tingkat ranting 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, di mana dalam musyawarah ranting ini agendanya adalah
laporan pertanggungjawaban ketua ranting yang sudah demisioner, yang masa jabatannya sudah habis, kemudian pemilihan ketua ranting untuk berikutnya, dan penyusunan agenda atau rencana kerja pengurus ranting untuk 5 tahun berikutnya. Nah, pengurus di tingkat ranting, di slide yang lain ada. Nah ini, untuk di tingkat ranting itu ada yang disebut dengan ketua kuaran, ya, ketua kuartir ranting. Nah untuk di ranting sadananya saat ini masih dijabat oleh Pak Dr. Andes Effendi. Akan tetapi sebentar lagi demisioner dan insya Allah minggu-minggu ini akan segera dilaksanakan musyawarah ranting untuk di ranting sadananya untuk pemilihan ketua ranting berikutnya. Nah, ada ketua kuaran dibantu oleh sekretaris kuaran. Untuk sekretaris kuaran sadananya saat ini dijabat oleh Pak Rismansah ya, yang domisilinya di desa sadananya. Kemudian dibantu oleh andalan-andalan yang lain. Ada andalan urusan siaga, ada andalan urusan penggalang, ada andalan urusan penegak dan pandega, ada juga andalan urusan saka, kemudian ada andalan urusan yang membawahi badan usaha. Nah, di ranting juga ada yang disebut dengan dewan kerja, ya, dewan kerja ranting. Nah, untuk dewan kerja ranting ini isinya adalah anggota penegak dan anggota pandega yang masa jabatannya itu sama dengan pengurus ranting, 5 tahun sekali. Diawali kalau pengurus ranting itu dengan musran, musyawarah ranting. Nah, untuk dewan kerja ranting itu diawalinya dengan muspanitra, musyawarah pramuka penegak pandega putri putra. Itu sama dilaksanakannya selama 1 kali dalam 5 tahun sesuai dengan jabatan di kuartir ranting itu sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mabiran, ya, Majelis Pembimbing Ranting. Nah, untuk mabiran itu dijabat ketuanya langsung oleh camat, ya, oleh camat, dibantu oleh staf-stafnya. Kemudian ada juga BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan Ranting. Nah, kesemuanya itu ditentukan dalam musyawarah ranting. Nah, setelah terpilih dalam musyawarah ranting, pengurus-pengurus ini, baik pengurus BPK, pengurus kuartir ranting, dan pengurus dewan kerja ranting, itu dilantik oleh ketua kuarcap, ya, ketua kuarcap kuartir ranting cabang. Kembali ke struktur secara lengkap. Kemudian di atasnya ada tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten itu disebut dengan kuarcap, ya, kuartir cabang. Di kabupaten ada yang disebut dengan muscab, musyawarah cabang, yang di Kuarcap Ciamis itu baru bulan kemarin dilaksanakan, yang bertempat di Pangandaran, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Ciamis sekarang sudah terpilih ketua kuarcap baru. Kalau dulu ketua kuarcapnya adalah Kak Iing Sam Arifin yang menjabat sekaligus sebagai Bupati Ciamis dulu, dan yang sekarang yang kemarin terpilih itu adalah Kananang, yaitu yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Nah, muscab ini dilaksanakan 5 tahun sekali, agendanya hampir sama dengan musran.
yaitu laporan pertanggungjawaban ketua Kuarcap yang sudah demisioner, yang akan demisioner, kemudian memilih ketua Kuarcap berikutnya dan menyusun agenda kerja atau program kerja pengurus cabang untuk masa bakti berikutnya. Kalau tadi di ranting ada yang disebut dengan DKR ya, Dewan Kerja Ranting. Nah, untuk di cabang itu ada yang disebut dengan DKC atau Dewan Kerja Cabang. Isinya sama, anggota penegak atau anggota pandega yang dipilih dalam muspanitra, sama hanya ini sekupnya adalah tingkat kabupaten. Kemudian juga ada BPK. Nah, bedanya dengan di tingkat ranting, kalau di tingkat cabang, dari mulai tingkat cabang ke atas, itu ada dalam struktur cabang itu ada Pusdiklatcab, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang. Artinya lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang kepramukaan. Bisa menyelenggarakan kursus-kursus untuk pembinaan anggota pramuka, baik itu anggota pramuka muda atau anggota pramuka dewasa. Nah, ini kewenangannya adalah berada di Pusdiklatcab, di mana di Pusdiklatcab ini isinya adalah para pelatih ya, yaitu mereka-mereka yang sudah mempunyai ijazah minimal ijazah KPD. Nah, dan mereka beliau-beliau yang sudah memiliki ijazah KPL, itu para pelatih yang ada di Pusdiklatcab. Sehingga ketika di tingkat ranting akan mengadakan suatu pendidikan kepramukaan, itu harus berkoordinasi atau harus mendatangkan para pelatih dari Pusdiklatcab ini, gitu. Karena di Kuarti ranting itu tidak ada kewenangan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan-pelatihan karena tidak ada Pusdiklatran ya, hanya sampai kepada Pusdiklatcab. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat, di tingkat ranting juga ada Pinsaka ya, ada pemimpin Saka. Nah, di tingkat kabupaten pun sama, ada Pinsaka, yaitu mereka yang memimpin anggota pramuka yang aktif di Saka. Baik itu seperti yang kemarin disebutkan, baik di Saka Bakti Husada atau di Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, dan Saka-Saka yang lainnya. Nah, itu dikoordinasikan oleh pimpinan Saka di kuartirnya. Sehingga kalau misalkan Saka Kencana, maka dinas UPTDKB itu harus berkoordinasi dengan Pinsaka yang ada di kuartir. Jadi tidak bisa bergerak sendiri, tetap harus ada koordinasi dengan Pinsaka yang ada di kuartir. Sementara dinas-dinas itu hanya berfungsi sebagai majelis pembimbing Saka, yang disebut dengan Mabisaka ya. Kemudian di tingkat cabang ada yang disebut dengan Mabicab ya, Mabicab, Majelis Pembimbing Cabang. Nah, Mabicab itu dijabat oleh bupati atau wali kota. Nah, dan dalam sejarah pramuka di Kabupaten Ciamis, ini pernah jabatan Kuarcap itu langsung dijabat secara rangkap dengan jabatan Mabicab, yaitu pada masa Kaiing. Pada masa Kaiing, beliau ketua Kuarcap sekaligus Mabicab, karena ketika beliau menjabat menjadi ketua Kuarcap, kemudian mencalonkan diri menjadi bupati dan akhirnya terpilih, maka rangkaplah jabatannya, ya ketua Kuarcap ya Mabicab. Tapi sekarang alhamdulillah antara Kuarcap dengan Mabicab itu sudah dipisah kembali. Ketua Kuarcap sekarang dijabat oleh ketua DPRD yaitu Kananang, dan untuk Mabicab oleh bupati ya, yaitu Pak Herdiat. Selanjutnya di tingkat provinsi ada yang disebut dengan Musda, musyawarah daerah ya, musyawarah daerah. Agendanya hampir sama dengan Muscab, yaitu
laporan pertanggungjawaban dari Ketua Keluarga, pemilihan Ketua Keluarga, dan penyusunan program kerja untuk masa 5 tahun ke depan. Karena musda ini dilaksanakan selama 1 kali dalam 5 tahun sekali. Untuk Ketua Keluarga Jawa Barat, ya, untuk Ketua Keluarga Jawa Barat, sekarang itu dijabat oleh Kak Dede Yusuf Macan Effendi, ya. Kemudian di Keluarga juga ada Mabida, Majelis Pembimbing Daerah, itu dijabat oleh gubernur, ya. Dan ada juga Pusdiklatda, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah. Ini sama, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan kepramukaan dengan sekupnya tingkat daerah, ya, tingkat provinsi. Di Keluarga juga ada Dewan Kerja yang disebut dengan DKD, Dewan Kerja Daerah. Ini anggotanya anggota penegak, pandega, putri putra yang dibentuk dalam Muspanitra. Kemudian juga ada pimpinan Saka yang membawahi Saka-Saka yang ada di tingkat provinsi. Selanjutnya yang paling atas dalam struktur gerakan pramuka itu ada tingkat nasional, ya. Di tingkat nasional ada yang disebut dengan MUNAS, Musyawarah Nasional. Ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu agendanya untuk memilih laporan pertanggungjawaban Ketua Kewarnas yang akan demisioner, kemudian pemilihan Ketua Kewarnas berikutnya, dan penyusunan program kerja untuk pengurus Kewarnas masa jabatan yang berikutnya. Ada tahu siapa Ketua Kewarnas sekarang? Ada yang tahu? Tidak. Untuk Ketua Kewarnas sekarang itu dijabat oleh Komjen Pol Budi Waseso, seorang anggota polisi. Komjen Pol Budi Waseso, ya, sekarang Ketua Kewarnas. Kalau sebelumnya itu dipimpin oleh K. Adiaksa Daud, tapi sekarang dipimpin oleh K. Komjen Pol Budi Waseso. Nah, di tingkat nasional ini ada Mabinas, ya, Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional, ini dijabat langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Kak Joko Widodo sekarang. Jadi langsung dipimpin oleh Presiden untuk Mabinas. Di tingkat nasional sama ada Pusdiklatnas, ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional. Ini fungsinya sama dengan Pusdiklatda, Pusdiklatcap, yaitu menyelenggarakan pelatihan pendidikan untuk tingkat nasional, ya, untuk tingkat nasional, sekupnya nasional. Ada juga DKN, Dewan Kerja Nasional, ini sama anggota penegak atau pandega putri putra yang aktif di DKN ini. Kemudian ada BPK-nya dan ada pimpinan Sakanya. Nah, itu sekilas tentang struktur lengkap gerakan pramuka. Jadi ternyata ketika kita masuk di organisasi gerakan pramuka, kita itu tidak sendirian, tapi ternyata kita ini organisasi yang besar, sekupnya adalah sekup nasional. Kalau kita masuk di anggota pramuka, berarti kita merupakan bagian dari teman-teman atau ya anggota pramuka yang lainnya. Bahkan masih ada juga gerakan pramuka yang ada di Indonesia itu merupakan anggota dari WOSEM, ya, anggota dari WOSEM, yaitu Gerakan Kepanduan Sedunia. Maka sewaktu-waktu dari Indonesia juga itu suka mengikuti acara jambore tingkat dunia, yang kalau tidak salah yang
yang terbaru itu yang tahun kemarin dilaksanakan itu tempatnya di Malaysia itu kalau tidak salah untuk Jambore Dunia ya. Kalau ada berminat itu bisa ya, tinggal kita punya biayanya saja. Nah, biasanya biayanya cukup lumayan. Event-event jangankan internasional ya untuk di tingkat nasional pun cukup lumayan. Tapi itu biasanya dibantu dari pihak kuartir ya. Sekian untuk materi tentang struktur. Barangkali ada mau bertanya, silakan. Dibuka untuk sesi tanya jawab. Yang mau bertanya tinggal di unmute saja mikrofonnya, kemudian silakan ajukan pertanyaan. Ya, ada Roni Sahroni yang sudah membuka mikrofonnya, silakan. Roni. Silakan Roni. Mau bertanya atau mau menyapa teman-temannya yang sama-sama lagi on air, silakan. Silakan Roni. Atau juga ada Hasna ya, Hasna. Ini sama Nurul Muflihah ya. Sudah membuka mikrofonnya. Ada yang Hana ini rame-rame ya. Ada berapa orang di sana? Silakan. Dari yang hadir di sana barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan sekian saja. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan di hari kemarin, silakan hasil rangkuman adik-adik dipoto dan dicaprikan ke nomor WhatsApp Caka ya, dicaprikan. Kemudian untuk pengisian tentang BK yang sudah di-share di grup itu silakan bisa diisi. Sekarang insya Allah tidak akan ada kendala ya, silakan diklik. Untuk sesi hari ini kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.